Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, aku Nur Ananda dari Prodi Akuntansi dengan NPM 3411025. Aku adalah mahasiswa Universitas Teknokraт Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas karakteristik sistem pengendalian manajemen. Nah, topik kali ini penting karena pengendalian manajemen adalah salah satu fondasi utama agar organisasi bisa berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan dengan baik. Nah, kita akan bahas pelan-pelan ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apa itu sistem pengendalian manajemen gitu ya? Pertama, sistem pengendalian manajemen itu adalah sebuah sistem yang membantu para manajer dalam mengarahkan dan mengendalikan aktivitas organisasi supaya semua kegiatan yang dilakukan tetap berjalan dengan tujuan perusahaan. Nah, kalau kita ambil dari pandangan Edi Soekarno, sistem ini merupakan elemen terintegrasi, yang menggabungkan berbagai proses penting seperti strategi, perencanaan, penganggaran, akuntansi, dan pertanggungjawaban. Artinya, sistem ini nggak berdiri sendiri. Semua bagian organisasi saling terhubung dan bekerja menuju satu arah, yaitu kesuksesan organisasi. Nah, apa sih fokus utama pengendalian manajemen gitu ya? Pertama, orientasi dan program. Nah, ada 3 poin besar di sini. Pertama, ada orientasi pada program dan tanggung jawab. Sistem pengendalian selalu mengacu pada program atau kegiatan spesifik yang punya target jelas dan ditangani oleh orang yang bertanggung jawab. Kedua, goal congruence atau keselarasan tujuan. Sistem pengendalian harus bisa memastikan bahwa tujuan individu sejalan dengan tujuan organisasi. Misalnya, ketika seorang karyawan punya target pribadi yang mendukung target perusahaan, maka kinerjanya akan jauh lebih efektif. Dan yang ketiga, penggunaan data pertandingan. Dalam sistem pengendalian, manajer selalu membandingkan antara data perencanaan dan data aktual. Aktual gitu ya. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, bahkan bisa dilakukan secara real time seperti yang diterapkan di beberapa perusahaan seperti startup modern gitu ya. Ciri khasnya sendiri, ciri khas sistem pengendalian sendiri itu ada begitu juga sistem mempunyai ciri khas yang pertama ya, menyeluruh dan terpadu. Artinya, pengendalian dilakukan terhadap seluruh sumber daya, mulai dari manusia, pekerjaan, mulai dari SDM gitu ya, SDM, pekerjaan, hubungan, dan lingkungan. Nah, yang kedua, sistem ini melibatkan pengendalian diri manusia. Menurut Ahmad Anggi Hamidi, pengendalian manajemen bukan sistem otomatis seperti termostat yang hidup mati sendiri. Ia memerlukan pengambilan keputusan karena banyaknya aspek manajemen yang bersifat subjektif dan memerlukan pertimbangan etika maupun nilai organisasi. Dan ketiga, koordinasi antar individu. Karena sistem ini tidak hanya soal angka, tapi juga tentang bagaimana orang-orang di dalam organisasi bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan menjaga sinergi untuk mencapai hasil yang baik. Selanjutnya, unsur penting pengendalian. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur penting. Dalam sistem pengendalian manajemen, ada 4 elemen utama yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, detektor, yaitu alat untuk mengukur apa yang sebenarnya terjadi di organisasi. Contohnya, laporan keuangan, data produksi, atau sistem KPI. Nah, yang kedua ada penilai, berfungsi membandingkan hasil aktual dan standar atau rencana. Dari sini kita tahu apakah organisasi berjalan sesuai target atau tidak. Yang ketiga ada efektor, yaitu mekanisme untuk mengubah perilaku atau tindakan jika hasilnya menyimpang dari standar. Biasanya bisa berupa
kebijakan baru, pelatihan, dan insentif. Dan yang terakhir, jaringan komunikasi yang menjadi penghubung antar elemen supaya informasi bisa mengalir dengan cepat dan akurat ke semua pihak yang terkait gitu. Nah, fungsi utama pengendalian manajemen tugas sendiri ya ada 3 gitu. Yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasikan. Sistem pengendalian memastikan setiap aktivitas di organisasi berjalan sesuai arah yang sudah dirancang. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengevaluasi. Ini penting untuk menyampaikan informasi kinerja kepada semua pihak, baik pimpinan maupun karyawan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan dan mempengaruhi perilaku. Tujuan akhirnya gitu ya, adalah mendorong anggota organisasi agar berperilaku sesuai dengan nilai dan tujuan bersama. Dengan begitu, sistem ini tidak hanya bersifat administratif, tapi juga strategis, membantu membentuk perilaku dan budaya organisasi. Nah, faktor yang mempengaruhi sistem sendiri itu ada beberapa bagian sendiri ya. Yang pertama ada ukuran penyebaran organisasi. Perusahaan dapat dengan ribuan karyawan tentu memerlukan sistem pengendalian yang berbeda dengan perusahaan kecil. Kedua, struktur organisasi. Tingkat desentralisasi seberapa besar keputusan bisa diambil di level bawah akan sangat mempengaruhi desain pengendaliannya. Ketiga, pusat tanggung jawab gitu. Setiap departemen atau divisi bisa punya sistem pengendalian yang disesuaikan dengan sifat operasinya. Dan yang terakhir, budaya persepsi organisasi. Budaya perusahaan menentukan seberapa kuat sistem ini bisa diterapkan. Karena persepsi karyawan terhadap keadilan, transparansi, dan kepercayaan akan sangat berpengaruh. Selanjutnya, dampak sistem yang efektif. Kalau sistem pengendalian ini diterapkan dengan baik, dampaknya akan jadi luar biasa. Yang pertama, kinerja optimal. Organisasi bisa lebih efisien, efektif, dan produktif. Kedua, adaptabilitas dan pertumbuhan. Perusahaan bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar, seperti perkembangan teknologi atau krisis ekonomi. Dan ketiga, motivasi karyawan. Sistem ini yang adil dan transparan membuat karyawan lebih termotivasi karena mereka tahu kinerja diukur dengan jelas dan dihargai sesuai kontribusi. Nah, implementasi nyata di perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan besar seperti manufaktur, perbankan, atau perusahaan teknologi sudah menggunakan sistem pengendalian manajemen terintegrasi mereka membandingkan data aktual dengan data rencana secara berkelanjutan untuk melakukan perbaikan terus-menerus dan mengambil keputusan berbasis data real-time. Jadi, kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen bukan hanya sekedar alat pengawasan, tapi juga fondasi kesuksesan organisasi. Ia adalah alat strategis yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berorientasi pada manusia. Dengan sistem yang baik, organisasi bisa bertransformasi dan bertahan dalam jangka panjang. Oke, teman-teman, mungkin itu dia penjelasan singkat dan lengkap tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi belajar manajemen, akuntansi, dan sedang menyiapkan presentasi kuliah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Saya Nur Ananda, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video.